Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sehat dari saya. Saudara, ketika kesulitan dan bahaya datang mengancam kehidupan kita, terkadang bahkan seringkali kita masih ragu, masih merasa ragu apakah Allah akan menolong kita. Sebagai orang Kristen, sebenarnya kita tahu bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala macam krisis dalam dunia ini. Kita bahkan bukan hanya sekedar tahu, tetapi pernah mengalami sendiri kasih, kuasa dan mujizat, serta pertolongan Allah yang luar biasa saat kita melewati masa-masa yang sulit pada waktu-waktu yang lalu. Namun, mengapa di antara kita menjadi lemah, putus asa, bahkan kecewa pada waktu Allah mengizinkan masalah menimpa kehidupan kita? Saudara, kita dapat memilih menjadi seperti Darius atau Daniel. Nah, ini dia. Dua tokoh, Darius dan Daniel. Kedua orang ini memiliki perbedaan yang amat jauh dalam hal kepercayaan kepada Allah. Sekalipun keduanya sama-sama mengetahui, sama-sama tahu bahwa Allah itu ada. Raja Darius tahu bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Hanya saja Raja Darius tidak percaya sepenuhnya bahwa Allah sanggup melepaskan Daniel dari kesulitan yang dia hadapi. Dalam diri raja ini terdapat keraguan yang besar. Karena itu kalau saudara baca di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-20 ya, dikatakan begini. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Perhatikan pada ayatnya yang ke-20. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia, Raja Darius, kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, ini berarti kesanggupan Allah benar-benar masih dipertanyakan oleh Darius. Saudara, bila kita masih meragukan pertolongan Allah, berarti kekristenan kita belum berakar dan belum dapat dipertanggungjawabkan. Sikap seperti Raja Darius yang dengan harap-harap cemas menunggu kesaksian dari orang lain tentang kesanggupan Allah tidak berkenan kepada Allah. Setiap orang percaya harus memiliki keyakinan yang kokoh seperti Daniel. Lihat apa yang terjadi pada detik-detik ketika dia digiring ke gua singa. Apakah Daniel berubah pikiran? Tidak, saudara. Saat dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak menuduh Allah berbuat jahat terhadap dia atau ingkar janji. Karena itu Allah berkenan membuktikan kesanggupannya. Demikianlah kiranya dengan kita semua, saudara. Saat ditimpa sesuatu problem, apakah itu sakit, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah ingin membuktikan bahwa Dia sanggup menolong saudara. Amin. Persoalannya adalah, apakah saudara percaya? Ingat, orang Kristen yang ragu-ragu hanya akan menjadi penonton. Ya. Orang Kristen yang ragu-ragu hanya akan menjadi penonton. Dia hanya menonton kemenangan orang-orang yang imannya kokoh, yang mengalami
pertolongan, mujizat, kemenangan dari Tuhan. Daniel tidak pernah ragu akan pertolongan Allahnya. Ia percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Matanya hanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut menghadapi situasi yang buruk. Daniel bukan saja tahu bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia dari situasi yang buruk itu. Tetapi pengalamannya membuktikan hal itu. Bahwa Allah yang telah mengaruniakan hikmat yang besar kepadanya. Sehingga ia mampu menerjemahkan, menafsirkan mimpi Nebukadnezar adalah Allah yang sama dan yang sanggup melakukan berbagai perkara. Dengan kata lain, Daniel mempercayai kasih dan kuasa serta mujizat Allah. Bagaimana dengan saudara? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami untuk belajar dari seorang Daniel. Kami harus menjadi seorang Daniel, bukan seorang Raja Darius yang tahu tentang Engkau, tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami harus seperti Daniel yang tidak pernah meragukan akan Engkau dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Engkau, sehingga mujizat demi mujizat kami alami dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.